Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang yang namanya flowchart ya. Minggu kemarin juga kita sudah membahas tentang struktur data, variabel ya, tipe data, dan satu lagi adalah operator ya. Tujuannya adalah agar kalian tahu kapan digunakan itu variabel dan saat kondisi apa variabel itu ditentukan, dan kemudian saat kondisi apa variabel itu didefinisikan dengan adanya tipe datanya. Nah, saya beri kalian latihan agar kalian benar-benar memahami yang mana variabel, yang mana tipe data, dan yang mana penerapan operator gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas yang namanya flowchart, teman-teman ya. Flowchart itu apa? Kemarin kita sudah bahas bahwa pertemuan yang kedua ya, pengantar dari algoritma, bahwa flowchart itu adalah kumpulan dari langkah-langkah gitu ya, langkah-langkah yang sistematik. Kalau kita lihat langkah-langkahnya itu adalah berupa kalimat gitu ya, ada langkah-langkahnya, nomor satu apa, nomor dua apa, nomor tiga apa, dan itu adalah langkah-langkahnya, step by stepnya. Agar lebih mudah kita memahami langkah-langkah tersebut, algoritma tersebut, maka kita diberikan suatu bagan gitu, suatu alat bantu agar lebih mudah lagi dalam membangun atau dalam memahami pengembangan algoritma tersebut, yaitu dengan adanya alat bantu flowchart namanya teman-teman gitu ya. Nah, kita hari ini akan membahas yang namanya flowchart. Nah, kita lihat flowchart itu apa sih gitu ya. Nah, kita lihat flowchart atau diagram alir adalah suatu bagan diagram dengan simbol-simbol grafis yang menyatakan aliran algoritma secara detail dan prosedur sistem secara logika. Nah, maksudnya adalah langkah-langkah algoritma kemarin tuh yang kita bahas tentang langkah-langkah menghidupkan komputer gitu ya, cara-cara kita pergi ke ATM gitu ya. Nah, di sini juga dilihatkan dengan adanya simbol-simbol gitu. Jadi langkah-langkah yang berupa kalimat 1 2 3 itu akan dirubah menjadi sebuah simbol-simbol gitu ya. Aliran bagan gitu. Agar apa? Agar lebih jelas lagi, lebih simpel lagi dalam kita melihat susunannya seperti apa nih. Nah, pengerjaannya seperti apa nih? Apa dulu nih yang mau dikerjain? Nah, gitu loh teman-teman. Makanya adanya namanya flowchart, alat bantu agar memudahkan kita dalam mengembangkan program nantinya. Nah, sebenarnya nanti kalau ujung-ujungnya dalam program itu sebenarnya bukan melihat lagi dari langkah-langkah yang seperti kalimat kemarin, tapi kita melihat dari flowchartnya teman-teman. Kita tidak lagi melihat itu, tapi kita melihat flowchartnya aja langsung gitu, agar cepat memahaminya dalam mengembanginya. Gitu. Nah, flowchart ini biasanya memberikan solusi selangkah demi selangkah gitu ya. Sama halnya kemarin, ada langkah satunya apa, kedua, ketiga apa. Nah, sama di sini juga seperti itu, karena panduan kita membuat flowchart itu kan dari langkah-langkah step by step awalnya tadi, studi kasusnya apa, barulah kita rangkai flowchartnya seperti apa gitu loh. Nah, dia akan memberikan solusi selangkah demi selangkah dalam menyelesaikan masalah dalam suatu proses. Nah, di dalam praktiknya flowchart ini digunakan untuk membuat suatu program menjadi sempurna. Nah, jelas di sini tujuannya flowchart adalah untuk membantu kita dalam membangun dan mengembangkan sebuah program, teman-teman. Bisa jadi aplikasi, bisa jadi website nanti yang kita bangun kan gitu. Nah, kita butuh flowchart. Alurnya seperti apa? Apa dulu gitu loh. Nah, seperti itu. Itulah flowchart. Gunanya adalah untuk alat bantu kita agar mudah kita melihatnya gitu loh. Biar tahu langkah-langkahnya seperti apa. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, kalau kita lihat ya, flowchart itu akan menolong analis dan programmer. Iya, benar. Dengan adanya flowchart itu dapat menolong seorang analis dan seorang programmer, gitu ya. Seorang analis adalah orang yang sudah paham betul bagaimana perancangannya. Dia menganalisa. Dia ingin mengembangkan sebuah sistem, mengembangkan aplikasi, mengembangkan sebuah program misalnya. Nah, hasil rancangannya, sistem yang akan dirancangnya itu dia butuh alat bantu. Bisa jadi flowchart, bisa jadi bagan-bagan aliran lain gitu loh. Nah, sistem yang akan dibangunnya itu nanti teknisnya bagaimana dalam ternyata dia membuat aplikasi misalnya. Makanya dibutuhkan seorang programmer gitu ya. Nah, makanya seorang analis komputer itu dengan programmer, nah itu nggak akan jauh beda itu gapnya gitu ya. Masih itu juga orangnya, anak-anak komputer juga gitu.
Programmer dalam memecahkan masalah ya, sehingga flowchart itu dapat menolong seorang analis dan seorang programmer. Iya, dapat memudahkan mereka dalam membacanya gitu. Yang kedua, dapat menolong dan menganalisis alternatif lain dalam pengoperasiannya. Nah, yang ketiga, flowchart biasanya mempermudah penyelesaian suatu masalah, khususnya masalah yang perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut. Dengan adanya flowchart itu biasanya akan lebih mudah dalam penyelesaiannya. Kira-kira masalah mana nih, maksudnya di bagian mana nih yang agak ribet gitu loh. Nah, akhirnya kan dengan adanya flowchart, karena flowchart tadi udah kelihatan bahwa dia akan dibagi selangkah demi selangkah. Maksudnya langkah yang mana atau step mana yang bermasalah udah kelihatan, sehingga tanpa mengganggu langkah-langkah sebelumnya atau setelahnya, begitu sekira-kira. Nah, kalau kita lihat, nah ini adalah di dalam flowchart itu juga memiliki simbol-simbol yang digunakan, teman-teman. Di sini nanti bisa jadi baca ya, ada simbolnya seperti apa, ada simbol lingkaran, ada persegi panjang gitu ya. Nah, lihat aja nanti simbolnya juga ada. Ini fungsinya apa, ini fungsinya apa, ini fungsinya apa. Nah, ini juga salah satu simbol flowchart yang lebih simpelnya, yang paling sering digunakan ya ini gitu loh. Ya, di dalam membuat sebuah program. Ada persegi panjang, ada ini ya, ini apa namanya nih? Seperti ketupat gitu ya, ketupat. Nah, ini adalah seperti jajar genjang ya. Ini seperti ya setengah lingkaran seperti tabung gitu ya. Nah, kemudian ada relasinya, alirannya kemana. Nah, kemudian ada persegi gitu ya. Nah, kita lihat bahwa ini adalah simbol-simbol yang digunakannya gitu ya. Nah, di dalam flowchart itu ternyata dibagi atas 5 jenis flowchart gitu ya. Ada flowchart system, flowchart paperwork, skematik ya, program dan proses, teman-teman. Nah, kita lihat nih satu demi satu seperti apa penerapan dari setiap masing-masing flowchart ini. Nah, yang pertama, flowchart system. Flowchart system merupakan bagian yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam sebuah sistem secara keseluruhan, teman-teman. Maksudnya apa? Ini akan terlibat semuanya. Namanya juga sistem, ya. Kalau misalnya flowchart system berarti akan melibatkan elemen ini dan elemen ini, ya. Akan melibatkan departemen ini, dan bagaimana cara membuat flowchartnya seperti itu. Ibaratnya ini adalah flowchart yang lebih kompleks sebenarnya, ya, karena berkaitan dengan bagian ini, berkaitan dengan bagian ini, berkaitan dengan bagian ini, gitu. Kalau kita lihat contohnya seperti ini. Nah, kebaca ya sama kalian ya. Nah, misalnya ini di dalam sebuah perusahaan misalnya. Ini ada bagian gudang, ada bagian pembelian, bagian supplier, bagian penerimaan barang, kemudian bagian akuntansi, bagian umum, hitung-hitungannya. Nah, gitu. Kalau kita lihat dia menggunakan beberapa simbol di sini, ya. Simbolnya misalnya kita mulai dari sini, bagian gudang, dia mulai menggunakan simbol seperti ini. Star gitu ya. Kemudian di sini dia memeriksa ketersediaan barang. Diperiksa nih di bagian gudang. Ya kan? Kemudian lanjut lagi, langkah selanjutnya adalah membuat permintaan pembelian. Maksudnya dari ketersediaan barang apa yang kurang dan apa yang harus dibeli, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian permintaan pembelian, dibuatlah laporan permintaan pembelian. Kemudian permintaan pembelian siap kemana lagi mau diarahkan. Nah, ingat karena dia sistem berarti akan terlibat beberapa bagian gitu ya. Lanjut lagi, ternyata akan melibatkan bagian dari pembelian. Nah, ranahnya udah masuk ke ranah pembelian nih. Ya, bagian pembelian nih, ya kan. Nah, kemudian bagian pembelian mungkin yang karena bagian pembelian dia membaca melihat permintaan pembelian bahwa ini yang diminta untuk yang dibeli gitu ya kan. Kemudian mencari pemasoknya, kemudian stok harga barangnya apa, berapa harganya dicari sama oleh orang bagian pembelian. Nah, kemudian dia membuat surat permintaan penawaran, ya kan? Surat permintaan penawaran yang bisa jadi satu untuk dia, satunya lagi duplikatnya akan dikirimkan ke bagian A, supplier. Ya kan? Nah, di bagian supplier ini kan udah beda lagi nih elemennya. Elemen bagian supplier nih, ya kan udah punya 3 nih, ya kan? Lanjut di bagian supplier, dia akan membuat surat penawaran lagi. Dan kemudian dari yang dibaca dari penawaran sebelumnya pembelian, dibuat surat penawaran lagi, kemudian akan dibuat rekapannya. Nah, gitu. Nah, kemudian setelah membuat penawaran, ya kan,
mungkin oke, mungkin penawarannya oke, mungkin udah dealan gitu ya misalnya. Nah kemudian di bagian penerimaan barang mungkin dianggaplah dari supplier udah juga mengirimkan barang dan fakturnya gitu misalnya. Di bagian di sini akan ada order dan fakturnya. Hasil pemesanan barang, kemudian faktor dan harga jualnya gitu, harga yang dibeli, total harga yang dibeli dari barang-barang yang dibeli gitu loh. Masuklah ke bagian penerimaan barang gitu. Nah, kan udah beda lagi nih elemennya. Nah, bagian penerimaan barang akan direkap semuanya, fakturnya mana, barang yang dibelinya apa, kemudian diperiksa barangnya yang mana gitu ya. Kemudian direkap lagi. Ini barangnya berarti akan ada faktur dari barang yang dibeli. Nah, ya kan? Nah, faktur ini bagaimana menjumlahkan, bagaimana akan dikalkulasikan, bagaimana akan diproses hitung-hitungannya. Nah, itu nanti akan diarahkan lagi ke bagian akuntansi umumnya, ya kan? Dia akan membuat laporan pembeliannya. Ya kan? Akan membuat laporan pembelian dari barang tersebut. Kemudian dibuatlah laporan pembeliannya. Nah, kelihatan di sini bahwa dengan adanya flowchart system ini adalah flowchart atau alur yang dibuat yang digunakan untuk secara kompleks gitu loh teman-teman. Paham ya bahwa ini melibatkan beberapa bagian nih. Nih, 1 2 3 4 5 bagian. Nah, inilah yang disebut dengan flowchart system. Bahwa flowchart system adalah flowchart yang dibuat karena untuk menggambarkan secara keseluruhan dari proses yang terjadi. Nah, itulah yang disebut dengan flowchart system karena dia menggunakan beberapa elemen yang terlibat di dalamnya. Nah, paham ya? Flowchart system. Kita lanjut lagi. Ada yang namanya flowchart paperwork ya. Flowchart paperwork menelusuri alur dari data yang ditulis melalui sistem. Kemudian flowchart word sering juga disebut dengan flowchart dokumen. Ya, sebenarnya ini lebih simpel dari sistem. Kalau sistem kan lebih kompleks gitu ya. Kalau ini dia lebih cenderung kepada alur data yang seperti berupa dokumen. Kita lihat seperti apa penerapannya. Misalnya seperti ini, anggota, di sini ada bagian anggota administrasi kepala perpustakaan gitu ya. Anggota mengisi formulir gitu ya. Kemudian dia dikasih formulirnya terus diisi formulirnya sebagai anggota gitu ya kan. Dibuatlah formulirnya dan kemudian formulir tersebut dikirimkanlah ke bagian administrasi gitu ya. Anggap kita ingin punya kartu perpustakaan agar kita bisa minjam buku, berarti kan kita otomatis akan ngisi formulir dong, akan daftar dulu. Nah, seperti itu prinsipnya. Formulir yang udah kita daftarkan tadi akan kita berikan ke administrasi di perpus gitu. Nah, kemudian akan dibaca oleh pihak administrasi, kemudian diinputkanlah datanya di sini, dibuatkanlah datanya, barulah dicetaklah formulir atau kartu keanggotaannya. Nah, gitu. Nah, kartu keanggotaan itu agar di ACC maka nanti yang meng-ACC-nya, yang meng-approve-nya adalah kepala perpustakaannya. Makanya akan dikirimkan lagi dokumennya ke kepala perpustakaan bahwa ada anggota baru nih yang mau daftar gitu loh intinya. Kemudian dia ceklah oleh kepala perpustakaan, oke, barulah udah di ACC, barulah dibuatkan kartu anggotanya. Nah, kartu anggota ini barulah akan diberikan kembali ke bagian administrasi. Nah, administrasi lah nanti yang akan memberikan kembali ke kalian bahwa kalian udah punya kartu anggota perpustakaan. Nah, kita lihat di sini adalah dia mempunyai alur dokumen, gitu ya. Kelihatan di sini bagaimana rule-nya itu bisa terjadi sampai ke sini. Nah, ini yang disebut dengan flowchart paperwork. Nah, paham ya? Walaupun ini menggunakan terlibat beberapa beberapa elemen gitu ya, ada 3 anggota administrasi dan kepala perpus, tetapi ini tidak juga dibilang sebagai sistem, karena kalau sistem itu biasanya menyangkut keseluruhan gitu ya, tidak hanya perusahaan itu tersebut tapi perusahaan-perusahaan lain juga terlibat gitu. Nah, itu yang sistem ya. Ini adalah paperwork. Paham ya teman-teman? Nah, kita lanjut lagi. Kemudian ada yang namanya flowchart skematik. Flowchart skematik mirip dengan flowchart sistem yang menggambarkan suatu sistem atau prosedur gitu ya. Ada nggak kira-kira gambarnya? Nah, nggak ada, nanti kalian lihat aja di internet seperti apakah flowchart dari skematik. Kemudian ada yang namanya flowchart program. Flowchart program adalah flowchart yang dihasilkan dari flowchart system. Nah, kalau misalnya program teman-teman ya, ini akan berhubungan dengan kita sebagai anak komputer. Program menggunakan flowchart program menggambarkan urutan instruksi dari program komputer. Nah, kalau misalnya flowchart program itu udah berhubungan dengan kejurusan kita nih.
Karena kita anak komputer, ujung-ujung kita mungkin bisa membuat aplikasi, membuat website, membuat ini itu segala macam ya yang berhubungan dengan teknologi. Alat bantu untuk membuat itu, program tersebut itu adalah flowchart program. Bukan sistem, bukan paperwork, tetapi program, teman-teman. Nah, inilah yang akan nanti kita gunakan untuk seterusnya gitu. Nah, kalau kita lihat flowchart program ini seperti apa? Nah, contohnya sederhana seperti ini ya kan. Misalnya ya, kalian bisa lihat di sini, dan ini adalah simbol-simbol yang digunakan dari flowchart program, teman-teman ya. Ada simbolnya seperti ini. Ada simbolnya seperti ini, seperti jajar genjang, ada persegi panjang seperti ini atau persegi. Kemudian ada jajar genjang lagi. Kemudian ada seperti ketupat gini ya, ketupat ya, namanya apa sih namanya ini ya. Nah, kemudian ada tombol seperti ini, simbol seperti ini. Ini adalah simbol-simbol yang sering digunakan kalau kita membuat flowchart program, teman-teman. Ya. Flowchart program. Nah, kalau kita lihat seperti apa dia mulainya, dia akan memulai. Dia ingin mencari seperti ini. Tentukan untuk menentukan jumlah pesanan ya. Jumlah pesanan akar dari 2 AP per RC ya, dimana A, B, C, A, P, RC udah dijelaskan di sini. Kemudian flowchart memproses gitu ya, bagaimana cara kita membuat suatu soal atau studi kasus seperti ini kita buatkan dalam bentuk flowchart agar kita ngerti bagaimana cara membuat programnya gitu. Makanya butuh flowchart. Flowchart apa yang cocok? Maka adalah flowchart program, teman-teman ya. Kita mulai. Maka segala sesuatu yang mulai, kita mulai dari simbol start dulu. Lanjut ke bawah, barulah kita baca pesanan pembeliannya. Di sini adalah kita menginputkan variabel-variabel apa yang ada di soal di sini. Kemudian kita tentukan juga dari variabel itu tipe datanya apa gitu loh. Ya, paham ya? Nah, barulah kita inputkan. Kita inputkan variabelnya, apa yang dibutuhkan. Kita inputkan di sini. Menggunakan simbol seperti jajar genjang. Tetapi kalau kita mendeklarasikan variabel itu kita menggunakan segi panjang seperti ini sih, seperti ini. Tapi ada dua, nanti seperti ini nih. Nanti kita contohkan ya. Nah, inputkan variabelnya. Kemudian kita proses. X sama dengan 2 kali A kali P. Otomatis di sini adalah proses. Maka menggunakan simbol persegi. Nah, lanjut lagi. Proses selanjutnya Y sama dengan R kali X. Proses lagi nggak ini? Proses lagi. Nah, berarti kita menggunakan simbol persegi. Lanjut lagi. Z sama dengan X per Y. Proses lagi. Makanya seperti ini simbolnya. Jumlah pesanan. Proses lagi. Kemudian hasil prosesnya. Barulah hasilnya ada. Dari proses ini barulah kita tampilkan hasil output dari semua proses ini. Kalau misalnya menampilkan, kita menggunakan sama. Simbolnya sama seperti input tadi. Input menggunakan jajar genjang, maka output pun menggunakan simbol seperti jajar genjang juga. Nah, seperti itu. Hasilnya akan keluar di sini. Gitu loh, teman-teman ya. Nah, kemudian kalau udah selesai, maka dia akan stop. Gitu. Tapi kalau misalnya ada salah, diulang lagi, akan dibaca kembali programnya. Nah, paham ya penerapan simbol. Bahwa simbol-simbol dari flowchart program itu ada gitu ya. Nah, seperti inilah simbol-simbolnya gitu ya, bahwa ada start, simbol mulai, dan simbol tutup. Kemudian ada untuk mendeklarasikan variabel kita menggunakan simbol persegi panjang, tetapi ada bagian ininya dua, nanti kita lihat contohnya. Kemudian ada simbol input output sama, kemudian proses. Nah, kemudian seperti bola ketupat, ini menandakan kondisi. Kalau iya, maka terus prosesnya, kalau tidak, maka kembali prosesnya. Nah, itu akan kita pakai juga nih, yang ini nih. Ini teman-teman, ya. Nah, kita lanjut lagi. Ingat bahwa nanti ini akan kita gunakan. Nah, kemudian ada yang namanya flowchart proses. Flowchart proses merupakan teknik penggambaran rekayasa industrial yang memecah dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem, gitu ya. Nah, ini kita lihat contohnya seperti apa kira-kira. Nah, kita lihat. Di dalam simbol flowchart atau proses ini, dia menggunakan simbol seperti ini nih. Kalian kan saya suruh kalian cari tugas tentang flowchart ya. Nah, kalian kan akan ketemu bagian-bagian dari itu, nanti akan ketemu tugas apanya apa gitu ya. Dari
ini simbolnya apa, dari flowchart proses simbolnya apa, dari flowchart program simbolnya apa gitu ya. Itu kalian pelajari, tugas bukan berarti kalian bikin aja tanpa kalian baca gitu ya. Kalian baca nanti ya. Makanya saya kasih tugas terlebih dahulu biar kalian paham dulu dasarnya. Flowchart system, dia menggunakan beberapa simbol. Ada lingkaran yang gunanya adalah untuk operasi, proses gitu ya, pengolahan. Kemudian ada yang seperti ini. Seperti mana dia? Itu adalah relasi perpindahan atau transportasi. Kemudian yang menggunakan persegi. Persegi adalah inspeksi gitu ya. Kemudian setengah lingkaran itu adalah penundaan artinya. Kemudian ada seperti segitiga tapi arahnya ke bawah. Itu adalah menyimpan, penyimpanan atau file. Nah, ingat-ingat ini ya. Prosesnya apa? Nah, kita lihat seperti apa penerapan flowchart ini dengan menggunakan simbol-simbol ini. Ini contohnya. Misalnya kita lihat rincian dari metodenya apa. Departemen pembelian mengetik pesanan penjualan. Pesan ini merupakan form dengan 4 tembusan, ya. Lihat di sini, baca lagi, informasi pembelian mengetik pesanan penjualan. Kalau misalnya mengetik itu ngapain tuh? Lagi ngapain dia? Lagi proses dong, ya kan? Lagi proses, lagi ngolah. Makanya posisinya dia di sini. Di operasi, ya kan? Nah, kemudian departemen pembelian menyimpan kopi keempat sebagai referensi. Ingat, menyimpan tadi fungsinya mana? Nih, menyimpan atau file, berarti dia menggunakan simbol file, makanya larinya ke sini. Nah, ini ya. Lanjut lagi, pabrik menerima kopiannya, menerima loh. Nah, berarti diterima berarti kan ada yang nganterin gitu ya. Nah, makanya dia kembali ke transportasinya, alirannya. Nah, kemudian departemen penerimaan barang memperoleh kopiannya juga, dia memperoleh nih. Berarti ada yang ngasih dong ke dia. Nah, makanya masih dalam tahapan transportasi, ya kan? Nah, ini nih perpindahan transportasi. Ada perpindahan di sini. Kemudian departemen penerimaan barang menyimpan kopi yang kedua sampai barang-barang diterima. Menyimpan, otomatis penyimpanan, masuk ke simbol penyimpanan. Departemen kredit menerima kopian ketiga, otomatis ada perpindahan ya. Nah, otomatis kembali lagi ke bagian simbol perpindahan. Nah, kemudian dibaca lagi, departemen kredit menyimpan kopian ketiga sampai kopi kedua dikirim oleh departemen. Ingat di sini menyimpan lagi, otomatis akan disimpan lagi. Ya kan? Paham ya? Departemen kredit menerima kopian kedua dari departemen penerimaan barang. Menerima, otomatis ada perpindahan lagi. Nah, inilah penerapan dari flowchart proses, teman-teman. Ya, paham ya? Lihat nih ilustrasinya seperti ini yang digunakan. Lihat lagi bagaimana yang menggunakan flowchart program, ilustrasinya berbeda dengan proses. Lihat lagi sistem berbeda lagi gitu ya. Nah, sebenarnya pada prinsipnya sama, adalah alat bantu agar kita lebih paham memahaminya, gimana rule-nya, bagaimana langkah-langkahnya, seperti itu. Nah, di dalam flowchart ini yang kan kita gunakan adalah flowchart program, teman-teman. Dalam membuat sebuah program aplikasi itu lebih cocok menggunakan flowchart program dalam membangunnya, alat bantunya. Gitu. Nah, kita lihat contoh gitu ya. Nah, kemarin kita juga pernah singgung-singgung contoh ya. Kemarin saya suruh cari tugas, yaitu tentukan coba dari persegi ini, dari bangun datar ini, menentukan luas volume keliling gitu ya. Tentukan variabelnya, tentukan OTP datanya, kemudian tentukan operator yang digunakan apa gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana penerapannya itu kalau kita menggunakan flowchart, teman-teman ya. Nah, kita lihat algoritma luas persegi panjang. Kalau algoritma luas persegi panjang itu seperti apa algoritmanya? Kita lihat. Nah, analisisnya, algoritmanya itu adalah ada inputnya. Yang diinputkan apa? Adanya panjang dan lebar gitu ya. Kemudian dalam mencari panjang lebar berarti kita perlu yang namanya mencari luas. Berarti rumus dalam mencari luas persegi panjang adalah luas sama dengan P dikali L. Otomatis ini akan menjadi sebuah variabel ya. Nah, ingat lagi, kalau misalnya ini yang jadi variabel, kita harus tentukan lagi dari variabel ini tipe data yang cocok apa. Dan ingat, analisa kita harus berjalan.
Namanya juga hitung-hitungan untuk mencari perhitungan. Otomatis di sini kita akan menggunakan tipe data berupa angka, numerik yang akan kita gunakan, bukan lagi berupa huruf ya. Seperti itu. Nah, jadi kita lihat bahwa variabel yang ditemukan ada luas, ada panjang, dan ada lebar. Kita singkat aja L, P, dan L kecil gitu ya. L kecil adalah lebar, L besar itu adalah luas. Nah, kita tentukan tipe datanya. Yang cocok kira-kira apa nih kalau dalam perhitungannya? Integer ya kan? Nah, otomatis di sini kita akan menggunakan tipe data dari ketiga variabel tersebut adalah integer. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian kita lihat lagi algoritmanya seperti apa. Nah, ini algoritmanya ya. Yang pertama, kita harus menginputkan panjang. Kita harus inputkan lebar. Kemudian rumus untuk menghitung luas atau L besar tadi adalah L sama dengan P kali lebar L gitu ya. Nilai luas akan dicetak sebagai outputnya. Nah, luas akan dicetak sebagai outputnya gitu. Nah, seperti apa kalau ini adalah algoritmanya? Ini akan menjadi sebuah flowchartnya. Bagaimana cara kita membuat flowchart dari studi kasus ini gitu ya. Nah, kita contohkan di sini. Nah, kita contohkan ya. Tadi kita ketemu bahwa variabelnya ada 3, yaitu ada L, luas, panjang kali lebar, bahwa tipe data yang cocok adalah integer. Kenapa? Karena hasilnya adalah berupa angka-angka, yang diinputkan juga angka-angka gitu ya. Nah, kita mulai dari simbol start gitu. Lihat, perhatikan gambar ini ya, walaupun kurang jelas, tapi tolong dipahami ya. Nah, pahami, karena saya juga menggunakan handphone doang nih untuk merecord ini ya. Nah, kita lihat. Kita mulai dari start. Ini adalah start gitu ya. Start itu ya. Nah, perhatikan ya. Nah, kemudian baru kita panahkan ke bawah lagi. Baru kita deklarasikan dulu variabel dan tipe datanya. Bahwa tadi kita ketemu adalah 3 gitu ya. Kita menggunakan simbol seperti ini teman-teman. Nih. Ini lurus sebenarnya ya. Nih, saya ulang dah. Nih, ini lurus nih. Nah, gitu. Nah, tipe data yang cocok dari ketiga variabel tersebut apa? Integer. Maka kita bikin dulu tipe datanya apa? Yaitu integer. Dari apa? Dari L luas. Kemudian apa? P. Kemudian apa? L. Kemudian titik koma. Tutup deh dia. Nah, paham sampai di sini? Ini adalah simbol yang untuk digunakan untuk mendeklarasikan variabel, pengenalan variabel dengan tipe datanya apa. Nah, kalau udah kita deklarasikan variabelnya dengan tipe datanya, barulah kita bisa membuat inputnya. Langkah selanjutnya adalah menginputkan. Kenapa? Karena variabelnya udah kita kenal, gitu ya. Kita inputkan. Input menggunakan simbol apa? Kita menggunakan simbol seperti jajar genjang seperti ini. Nah, apa yang kita inputkan di sini? Yang kita inputkan di sini adalah variabel dari P, panjang. Kemudian satu lagi L, lebar. Nah, satu lagi apa? L. Kalian inputkan di sini L, apakah kalian inputkan di sini luas? Kalau ada yang bilang iya, menurut saya itu salah. Ya, L luas nggak perlu kita inputkan. Karena apa? Karena luas diperoleh dari hasil proses panjang kali lebar. Berarti yang perlu kita proses aja, yang perlu kita inputkan teman-teman, gitu ya. Yang perlu aja, yang kita perlukan adalah P dan L untuk mendapatkan luas gitu loh. Jadi nggak perlu kita inputkan juga luas gitu ya. Kalau kalian inputkan juga, buat apa kalian bikin proses seperti ini gitu ya. Kalian juga yang menentukan hasilnya gitu ya. Yang kita inputkan P dan L. Nah, kemudian barulah kita proses. Nah, kita proses menggunakan simbol persegi panjang gitu ya. Nah, di sini prosesnya apa? Barulah di sini kita masukkan prosesnya, itu adalah L besar, P yang kita inputkan dikali L lebar. Ya. Kenapa L-nya di sini kan kita udah deklarasikan di sini tadi. Ini kita udah deklarasikan, jadi dia mengenal. Tanpa harus diinputkan dia udah mengenal gitu loh, ya. Jadi disinilah L-nya baru berlaku, teman-teman, bukan diinput. Nah, proses berjalan. Ternyata pas diinputkan P dikali L barulah ketemu luasnya. Barulah hasil selanjutnya apa yang kita buat? Langkah selanjutnya adalah outputnya. Nah, saya sambung ke sini ya. Nah, outputnya menggunakan simbol apa? Sama, menggunakan simbol seperti input. Nah, ini input, ini output.
Apa yang perlu kita outputkan di sini adalah L besar, yaitu luasnya yang kita outputkan, hasilkan. Perlu nggak P sama L? Nggak perlu. Kan yang perlu inputnya adalah kita mencari luas. Berarti yang kita keluarkan adalah hasil dari luasnya doang, teman-teman. Nah, seperti itu. Lu udah sampai nggak tujuannya? Mencari luas persegi panjang. Udah sampai ya. Nah, kalau sudah sampai, barulah kita tutup dengan stop. Dan simbol ini sama seperti simbol yang di start gitu loh. Nah, paham nggak kira-kira nih algoritmanya? Nah, paham ya? Tolong dipahami dengan baik-baik ya. Nah, ini contohnya teman-teman. Dalam kita mencari luas persegi panjang. Kita lihat nanti akan banyak lagi contohnya. Kita kembali lagi. Nah, kalau kita lihat luasnya tadi flowchartnya seperti apa, kalau ini algoritmanya kita temukan studi kasusnya ini, flowchartnya seperti apa, seperti ini dia. Nah, di sini sebenarnya hampir sama, tetapi di sini dia tidak dideklarasikan lagi variabelnya dan tipe datanya. Dianggaplah di sini bahwa variabelnya udah ada, tipe datanya udah ada dari variabel tersebut, maka dia langsung masuk ke prosesnya aja, yaitu input. Nah, di sini dia menginputnya sesuatu. Diinputkan dulu lebarnya, diinputkan panjangnya berapa. Nah, kalau kita tadi kan langsung aja ya bikin jadi satu, nggak apa-apa juga. Mau dipisah kayak gini juga nggak apa-apa. Gitu ya, sama, prinsipnya sama. Nah, barulah diproses. Luas sama dengan P kali L. Barulah hasil outputnya adalah yang ditampilkan di sini cukup adalah luasnya doang. Nah, seperti inilah kira-kira. Udah sampai tujuannya sudah, maka ditutup dengan stop, selesai, seperti itu. Paham teman-teman? Nah, ini contohnya. Paham ya? Nah, kita lihat lagi contoh yang lain. Algoritma menghitung luas segitiga. Kira-kira algoritma seperti apa? Kalau kita perhatikan, analisa dulu segitiga, berarti ini rumusnya adalah luas sama dengan 1/2 alas kali tinggi. Nah, alas kali tinggi. Nah, ini berarti variabel yang bisa kita ketemukan dari luas persegitiga ini adalah variabel apa? Luas sudah pasti, kemudian variabel alas, kemudian variabel kali tinggi, ya, tinggi. Nah, 1/2 perlu nggak dibikinkan variabel? Nggak perlu menurut saya. Kenapa? Karena dia sudah ketetapan akan ada selalu dalam mencari rumus luas persegitiga, pasti akan ada 1/2, 1/2 ya kan. Nah, itu langsung aja dimasukkan di proses nanti, nggak perlu kita bikinkan variabelnya juga, karena yang akan berubah-berubah adalah angka dari alas dan tinggi gitu loh. Kalau 1/2 kan tetap, jadi biarkan saja, nggak perlu kita variabelkan. Nah, ketahuan ya bahwa kita akan mencari variabelnya udah ketemu, bahwa ada luas, ada alas dan tinggi gitu ya, walaupun rumusnya 1/2 alas kali tinggi. Nah, kita lihat algoritmanya seperti apa. Algoritmanya seperti ini, masukkan alas dan masukkan tinggi, nilai tinggi. Maka untuk menghitung luas per segitiga, rumusnya adalah 1/2 alas kali tinggi. Nah, ini kita udah ketemukan, ini studi kasusnya, ini algoritmanya, langkah-langkahnya sampai dia ketemu hasil keluarannya. Kita lihat bagaimana cara kita melihat flowchartnya, membuat flowchartnya. Maka kita ulang lagi membuatnya. Tadi udah ketahuan variabelnya ada 3, ada luas, alas, dan tinggi. Kira-kira dari ketiga ini variabel yang cocok apa? Tipe data yang cocoknya apa? Ayo. Nah, misal jadi alas kali tinggi itu tipe datanya adalah integer. Tetapi kalau luas, misal jadi kita menggunakan tipe datanya adalah float, ya. Kalau integer dia akan menampilkan bilangan yang bulat-bulat saja gitu loh. Tetapi kalau misalnya float dia akan menampilkan bilangan berkoma. Paham ya? Kenapa float Pak? Luas. Ingat, rumusnya adalah luas 1/2 alas kali tinggi. Nah, biasanya kalau udah pakai per seperti ini, itu biasanya bilangannya berkoma. Ya, karena kita tidak bisa menentukan bahwa alas yang atau input yang diinputkan itu adalah bilangan yang habis-habis dibagi saja. Bisa jadi tidak, ya kan? Berarti otomatis akan ada sisa. Pasti akan ada nilainya berkoma. Nah, makanya yang cocok adalah tipe data untuk luas ini adalah tipe datanya adalah float. Nah, kita mulai. Kita mulai dari star dulu teman-teman, star gitu ya, star, ini star ya, harus bikinnya lengkap ya, tapi karena saya susah nulisnya, panah, kita deklarasikan variabelnya menggunakan simbol tadi gitu ya. Nah, apa tadi? Kita temukan alas kali tinggi, cocok tipe datanya adalah integer A, kemudian T, titik koma. Jangan lupa titik koma ya, di Borland hilang titik koma nggak jalan program kalian ya. Titik koma berguna di bahasa ASCII.
Kemudian alas kali tinggi udah. Kemudian apa? Luas. Luas cocoknya apa? Integer kah atau float? Kayaknya float. Nah, berarti kita bikin float di sini. Float gitu ya. Ya. Tar. Float dari luas. Luasnya apa? L besar aja gitu ya. Nah, ini adalah variabelnya. Cukup variabelnya? Cukup. Kita tutup dah. Kita tutup. Nah, seperti itu. Ya, paham ya? Nah, ini adalah pendeklarasian variabelnya. Nah, kemudian ada nggak bertanya, Pak, luasnya bisa nggak kalau kita menggunakan integer aja? Bisa juga, nggak harus kok plot gitu loh. Siapa tahu kalian ingin tampilnya juga nilai bilangannya bulat juga, jadi bisa menggunakan integer juga luasnya. Nah, jadi bukan berarti harus plot di sini ya teman-teman. Bisa juga integer digunakan, nggak akan salah juga perumusannya. Hanya saja nanti hasilnya tidak bilangan berkoma gitu ya. Nah, variabel udah kita deklarasikan, barulah langkah selanjutnya kita inputkan dia. Input menggunakan label ini. Apa yang kita inputkan di sini? Alas dan tinggi. Ya, luas perlu nggak? Nggak perlu, karena yang untuk mendapatkan hal luas itu hasil dari proses seperdua alas dan tinggi gitu ya. Jadi luas nggak perlu kalian inputkan juga. Dia diperoleh dari hasil proses nanti. Nah, ini kita inputkan. Udah kita inputkan. Langkah selanjutnya adalah masuk ke dalam proses. Nah, sini saya sambung. Proses menggunakan persegi. Nah, disinilah rumusnya berlaku. Apa tadi rumusnya untuk mencari luas? Yaitu L, dibaca L variabel ini ya. L variabel ini dibaca nih. L sama dengan 1/2, langsung aja 1/2. Kenapa? Udah ketetapan. Kali alas kali tinggi. Nah, seperti itu. Nah, udah prosesnya udah selesai, barulah masuk ke dalam outputnya. Outputnya apa? Apa yang perlu ditampilkan di outputnya adalah luas, teman-teman. Berarti yang kita tampilkan cukup luasnya aja. Nah, seperti itu. Sampai tujuannya sampai, baru kita stop dia di sini. Nah, paham teman-teman? Paham ya? Nah, semoga paham kalian ya. Ini sebenarnya nyambung ya teman-teman. Ini harusnya berkali, jangan disambung ke sini. Ini karena nggak cukup aja di handphonenya, makanya saya sambung ke situ, tapi harusnya bertali ke bawah gitu ya. Nah, paham ya? Nah, paham teman-teman? Paham ya? Harusnya sih paham ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kalau kita lihat sama di sini adalah menghitung luas segitiga. Dia mulai, nah di sini dia juga udah menganggap bahwa deklarasi variabel dan tipe datanya udah. Jadi dia langsung inputkan saja. Nah, diinputkanlah alas, dipisah tapi dia ya. Kalau kita kan digabung nggak apa-apa, dipisah nggak apa-apa, digabung nggak apa-apa. Gitu ya. Baru inputkan tingginya, baru diproses. Luasnya sama dengan alas kali tinggi per 2. 1/2 alas kali tinggi, kan sama. Barulah ditampilkan hasilnya. Hasilnya adalah luas tadi yang ditampilkan, baru stop. Paham teman-teman? Paham ya? Nah, kita lihat lagi. Nih, algoritma keliling lingkaran. Kita lihat kalau keliling lingkaran apa sih rumusnya gitu ya. Jari-jari gitu ya. Nah, kalau keliling lingkaran rumusnya itu adalah keliling sama dengan 2 dikali pi dikali R. Nah, pi yang dimaksud di sini itu adalah ketetapan. Sama seperti segitiga tadi. Ketetapannya adalah 1/2. Nah, di keliling lingkaran juga ada ketetapannya, yaitu 22/7 atau 3,14. Kalian bikin langsung itu nggak apa-apa. Atau mau kalian deklarasikan seperti ini kan deklarasikan nih variabelnya. Dibuatkan variabel dari yang ketetapan tadi, yaitu pi. Kalau enggak juga nggak apa-apa teman-teman, nggak masalah gitu ya. Nah, keliling adalah K sama dengan 2 dikali pi dikali R gitu ya. Nah, kita lihat algoritmanya seperti apa. Nah, kita tetapkan bahwa nilai pi-nya adalah 3,14 teman-teman di sini. Nah, kemudian menghitung jari-jari lingkaran rumusnya adalah keliling sama dengan 2 dikali pi dikali R. Nah, ketemu ya, hasil keluarannya adalah keliling sebagai outputnya. Nah, kita lihat di flowchartnya seperti apa. Nah, kembali lagi. 2 dikali pi dikali R, keliling ya. Nah, tadi udah ketemu variabelnya ada keliling, ya kan? 2 perlu nggak dijadiin variabel? Nggak perlu, karena dia udah ketetapan 2 dikali pi dikali R, ya. Pi perlu nggak kita bikinkan variabelnya? Menurut saya sih nggak usah gitu ya, karena dia udah ketetapan, langsung aja kita proses. Nah, yang perlu variabelnya di sini adalah jari-jari R, gitu ya. Nah,
masuklah kita ke prosesnya. Kita mulai dari start dulu. Ulang lagi. Nah, start gitu ya. Kemudian kita deklarasikan variabel apa aja yang ada. Variabel apa aja nih? Ntar saya hapus dulu. Variabel apa aja yang ada? Ada keliling. Ya, keliling kita jadikan variabel. Nah, kira-kira tipe datanya apa yang cocok? Adalah float. Ya, kenapa? Karena hasil prosesnya juga ada 1/2 apa ya, 3,14 gitu ya. Kan itu juga udah float gitu ya, koma. Nah, berarti kita menggunakan float untuk kelilingnya. Float dari K titik koma. Kemudian apa lagi? Adanya jari-jari ya. Jari-jari apa yang biasa kita inputkan? Biasanya bilangan bulat ya. Nah, biasanya ini menggunakan variabelnya adalah integer. Jari-jari R gitu ya, R titik koma. Ada lagi 2 perlu nggak kita bikin variabel? Nggak perlu. Oh, 3,14 perlu nggak kita jadikan variabel? Nggak perlu juga. Tapi kalau kalian bikinkan juga, ya nggak apa-apa juga teman-teman. Nggak salah juga gitu ya. Nah, kalian bikinkan kalau misalnya. Nah, ini saya bikinkan karena dia udah ketetapan. Nah, inilah variabel yang kita temukan. Tuh ya. Variabel udah kita deklarasikan, barulah masuk ke input. Nah, yang kita inputkan di sini apa? Yang kita inputkan di sini cukup R-nya doang teman-teman ya. R-nya aja, jari-jarinya berapa. Nah, seperti itu. Keliling perlu nggak kita inputkan? Nggak perlu. Kenapa? Karena itu adalah hasilnya. Hasil dari prosesnya. Nah, kemudian 2 perlu nggak kita inputkan? Nggak perlu. Karena itu udah ketetapan, masuk aja ke proses. Pi perlu nggak? 3,14 tadi perlu nggak kita inputkan? Nggak perlu. Karena dia udah masuk proses. Tetapi kalau misalnya Pi tadi kalian bikin ke variabel, maka perlu kalian inputkan V-nya berapa, V-nya ke sini ya. Nah, ini kan karena kita nggak bikin, makanya langsung aja kita proses karena dia udah ketetapan juga. Nah, lanjut ke sini. Kita proses lah dia. Nah, barulah di sini masuk ke prosesnya. Apa rumusnya? Luas. Maka di sini keliling lah baru dibaca di sini. Keliling karena udah kita deklarasikan di variabel. Keliling sama dengan 2 dikali, ini kependekan ya. Ntar saya hapus lagi. Nah, panjang aja dulu dah. Nah, gini ya kan. Nah, panjang nih. Keliling sama dengan 2 dikali V-nya berapa tadi udah kita tetapkan, 3,14 dikali 3,14 dikali R. R diperoleh dari mana? Dari hasil inputan ini nih. Ya, dari ini nih. Nah, hasilnya ketemu, prosesnya sedang berjalan. Nah, udah ada prosesnya, udah. Berarti kita perlu adalah keluarannya. Nah, keluarannya kita menggunakan tampilan ini seperti jajar kencang, sama seperti input. Nah, yang kita tampilkan di sini apa? Cukup kelilingnya saja, teman-teman. Karena kita mencari keliling lingkaran. Sampai tujuannya, sampai. Kita stop. Nah, paham kira-kira? Nah, moga-moga kalian paham ya, teman-teman ya. Nah, kita kembali lagi. Kita lihat lagi. Nah, sama seperti di sini. Dia udah menetapkan Pi-nya di sini ada 3,14, tapi dibikinkan jadi variabel gitu ya. Nah, kemudian diinputkanlah R. Ya, barulah masuk ke proses. K sama dengan 2 dikali Pi dikali R. Kalau kita kan tadi langsung 2 dikali 3,14 dikali R. Nah, kalau dia adanya Pi, makanya dia perlu ada variabel lagi tambahan di sini. Kalau kita nggak perlu, kenapa? Kan sama ketetapan, nggak perlu juga sih gitu ya. Lebih efektif. Barulah ditampilkan kelilingnya nih, keliling. Sampai tujuannya sampai, maka selesai. Paham teman-teman? Paham ya? Nah, hati-hati di sini. Moga-moga sih kalian paham ya dengan seadanya seperti ini. Nah, kita lanjut lagi. Kemudian ini nih, langkah algoritma mengirim surat, teman-teman. Nah, ya, tadi angka-angka aja nih kita ya. Coba surat. Nah, seperti apa? Nah, langkah-langkahnya itu ada ini. Nah, ketik atau salin surat. Ya, ketik atau salin surat. Siapkan sampul surat atau amplop ya. Kira-kira dari algoritma ini kalau kita baca satu ini dulu ya. Pertama, ketik atau nulis surat itu lagi ngapain itu? Proses nggak jatuhnya? Proses dong, ya kan? Kalau proses kita menggunakan simbol apa? Nah, persegi ya, persegi.
Ada variabel nggak yang perlu masukkan? Ya, belum ya, belum. Kalau kita mendengar dari cerita mengirim surat ini ya, belum. Ketik surat atau nulis surat ya. Berarti proses nih teman-teman. Ketahuan ya, di sini dia akan menggunakan simbol apa? Kedua, siapkan sampul surat. Nah, siapkan sampul surat atau amplop. Proses juga nggak ini? Ya, proses juga sih ya. Proses juga dia nyiapin ini. Masukkan ke dalam amplop surat yang surat tadi, ya kan? Proses nggak? Nah, masih proses gitu ya. Berarti masih menggunakan simbol yang tadi juga. Kemudian lem amplop tersebut dengan baik. Proses lagi, masih proses. Berarti masih menggunakan simbol proses lagi. Nah, tuliskan alamat pengiriman surat. Nah, tuliskan alamat, masih proses, tetapi di sini baca lagi. Jika tidak ingat, nah ingat nih, jika tidak ingat, lebih dahulu ambil buku alamat dan cari alamat yang dituju. Nah, maksudnya kalau dia nggak ingat nih alamatnya, ambil dulu buku daftar alamat, cari dulu alamatnya. Nah, gitu intinya ya. Barulah tulis alamat amplop surat. Nah, proses ya, proses. Beli dan tempelkan perangko pada amplop. Proses lagi. Pergi ke kantor pos dan bawa surat untuk diserahkan ke pegawai pos. Proses lagi teman-teman. Ya, paham sini? Kita lihat seperti apa sih flowchartnya. Kita lihat. Nih, lihat di samping ini ya. Nah, lihat di samping ini. Kita mulai flowchartnya dari start. Apapun itu kita menggunakan start dan stop. Start dulu. Ingat di sini adalah tulis surat, karena itu proses maka kita menggunakan simbol proses. Lanjut lagi, siapkan sampul dan surat atau amplop. Siapkan berarti itu kan proses. Proses lagi, gunakan simbol proses. Masukkan surat ke amplop, proses lagi, masukkan, berarti ini menggunakan simbol proses. Nah, lem amplop tersebut, proses lagi teman-teman ya. Kemudian tulis alamat surat nih. Tulis alamat surat. Jika tidak ingat, maka terlebih dahulu lihat buku alamat. Nah, otomatis di sini kita menggunakan fungsi percabangan, teman-teman. Nah, paham ya? Maksudnya di sini adalah jika tidak ingat, maka cari dulu buku daftar alamat gitu loh, dicari. Nah, mengingat, andaikan dia lupa, maka mengingat menggunakan simbol ini. Karena apa? Karena percabangan. Kalau percabangan pasti menggunakan simbol seperti ini. Ya, teman-teman. Nah, mengingat alamat. Gitu. Ternyata dia nggak ingat nih. Berarti dia nggak bisa masuk ke tahap selanjutnya, langsung tulis alamat amplop nih. Nah, kalau dia nggak ingat berarti dia harus mencari alamat di daftar buku alamat, dicari dulu. Kalau udah ketemu barulah masuk ke rule selanjutnya, yaitu kalau udah ketemu tulislah alamat surat, lalu tulislah alamat amplop surat. Nah, barulah masuk ke tahapan selanjutnya. Paham ya ilustrasi ini? Nah, tulis alamat amplop, kemudian tempellah perangko, beli dan tempel perangko. Proses lagi. Kemudian saya pergi ke pos dan serahkan ke pegawai. Proses lagi. Udah sampai di situ kan, kalau algoritma sampai di sini doang nih. Udah sampai nggak di sini? Udah, berarti kita stop. Nah, kelihatan ya bedanya dari tadi. Kalau tadi kita harus, karena dia berupa rumus ya, jadi kita kelihatan dulu ada variabel dulu yang kita deklarasikan dengan tipe datanya, kemudian baru kita input, kita proses, kita outputkan. Kalau ini mulai langsung proses saja semuanya ya, sampai stop juga proses gitu ya. Nah, berbeda. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman penggunaan algoritma. Jadi algoritma tidak hanya semata-mata seperti yang tadi, ada juga yang seperti ini ya, ada juga yang seperti ini. Nah, kita lihat lagi nih, alamat penerimaan mahasiswa baru. Kalau kita lihat algoritmanya seperti apa, ini sederhana aja ya. Mahasiswa datang dan mendaftar, berarti itu adalah proses, menggunakan simbol proses. Membeli dan mengisi formulir, proses juga ya. Membayar uang kuliah, proses juga. Mengumpulkan dan menyerahkan persyaratan, ya kan, proses juga. Jika persyaratan sudah lengkap, ya, tapi jika tidak, maka akan kembali ke proses pengumpulan persyaratan. Ya, maksudnya kalau kita proses berarti dia masuk ke tahapan sebelumnya, yaitu proses pengumpulan persyaratan. Jika misalnya udah lengkap, dia akan menerima kartu mahasiswa, jadwal orientasi dan kuliah. Kemudian mengikuti orientasi. Tahapan selanjutnya masih proses juga nih. Kuliah gitu ya. Nah, ini algoritmanya. Bagaimana flowchartnya teman-teman? Kalau kita lihat flowchartnya akan seperti ini ya. Dia datang ke bagian pendaftaran menggunakan proses. Nah, ini teman-teman membeli formulir, membayar administrasi, mengumpulkan persyaratan, ini sebenarnya jatuhnya juga proses ya. Tapi kan dia menambah, maka dia menggunakan simbol seperti input. Kenapa kita pas di situ dia nyari ini, nyari itu gitu ya. Bisa dikatakan proses juga. Jadi gunakan simbol proses.
proses gitu ya. Kemudian pada tahap dia mengumpulkan persyaratan, penyerahan persyaratan ini kan ini proses. Nah, jika persyaratannya udah masuk ke tahapan ini ternyata dicek belum lengkap, maka dia akan kembali lagi ke tahapan pengumpulan dan penyerahan persyaratan. Akan kembali lagi prosesnya ke sini. Pengumpulan persyaratan. Nah, gitu ya, paham ya. Kalau misalnya udah lengkap, diserahkan kembali ke persyaratan, dicek lagi, oke, ternyata udah lengkap, barulah masuk ke tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya adalah menerima kartu mahasiswa jadwal orientasi dan kuliah. Proses itu proses, teman-teman. Maka menggunakan simbol proses. Lanjut lagi, mengikuti orientasi. Proses, masih proses. Kuliah, proses. Nah, sudah sampai tujuannya di sini. Nah, di sini juga udah sampai. Barulah kita tutup dengan selesai atau stop. Paham, teman-teman? Paham ya? Nah, seperti itulah kira-kira contohnya, teman-teman. Bagaimana cara kita menerapkan flowchart. Ada lagi contohnya ini. Nah, ini contoh menghitung umur seseorang. Ya, kalau kita baca lihat itu adalah menghitung berapa umur kita sekarang adalah dari ini nih. Tahun sekarang dikurang dengan tahun lahir gitu ya. Barulah ketemu jumlah umur kalian berapa gitu ya. Nah, seperti itu. Algoritmanya akan seperti ini. Ya, flowchartnya akan seperti ini nih. Nah, ini. Pertama, kita akan deklarasikan dulu dari variabelnya gitu ya. Misalnya di sini kita lihat kan ke sini aja deh, ke sini langsung. Misalnya nah ini mencari umur, rumusnya tadi adalah tahun sekarang dikurang dengan tahun lahir gitu ya. Nah, tahun sekarang dikurang tahun lahir, otomatis itu akan menjadi variabel, teman-teman ya. Kemudian apalagi jumlah umurnya sekarang berapa gitu ya. Kan umur kita memperoleh jumlah umur kita sekarang adalah tahun sekarang dikurang tahun lahir. Nah, jadi itu akan menjadi sebuah variabel, teman-teman. Variabel apa yang cocok di sana adalah integer ya. Tetapi kalau misalnya kita buatkan nama gitu ya, misalnya namanya si A gitu ya, otomatis kita akan menggunakan variabel seperti ini. Kita mulai dari start dulu, kemudian baru kita deklarasikan dulu ya. Apa tadi? Umur ya, cocoknya apa? Integer ya, integer. Umur, kemudian tahun sekarang dan tahun lahir, TS dan TH titik koma gitu ya. Nah, kemudian saya ingin memberikan nama biar ada nih identitas dari yang ini umur siapa gitu ya. Nama. Nah, nama otomatis ini akan berisikan apa nih? Angka apa huruf? Huruf ya kan. Berarti tipe datanya cocok di sini apa? Integer kah? Float kah? Bukan, tetapi string. Ya, teman-teman, string ya. Nah, karena di borderline dia tidak mengenal, berarti kita menggunakan char. Nah, yang udah pernah saya jelaskan minggu kemarin itu ya, char, tetapi di belakangnya harus dibuat kurung siku. Nah, itu artinya string. Nah, kalau karena di flowchart kita langsung aja string. Karena apa string, Pak? Karena nama kita nggak mungkin hanya satu huruf saja. Karena char dia hanya mengenal satu huruf depan doang. Ya, tetapi kalau string dia akan mengenal semuanya. Ya. Nah, karena nama kita juga panjang, pasti kita menggunakan string. Otomatis kita akan menggunakan nama string s ya, atau kalian bikin aja langsung string nggak apa-apa juga di flowchartnya. String dari apa? Dari nama. Nah, nama saya singkat jadi n aja ya, n titik koma. Saya tutup. Bahwa kita udah selesai mendeklarasikan variabel, barulah kita inputkan ya, kita inputkan. Nah, apa yang perlu kita inputkan dulu di sini? Yaitu namanya siapa. N yang udah kita deklarasikan ini nama kita inputkan juga. Kemudian apa lagi? Adanya tahun sekarang dan tahun lahir, TS dan TH. Kemudian apa lagi? Umur perlu kita masukkan di input? Nggak perlu, karena umur diperoleh dari tahun sekarang dikurang tahun lahir, teman-teman. Jadi nggak perlu. Jadi inilah yang perlu kita inputkan, nama dan tahun sekarang dan tahun lahir. Masuklah ke tahap selanjutnya yaitu proses. Apa yang perlu kita proses? Apakah nama? Enggak, nama nggak perlu kita proses.
dia akan menjadi masukan dan keluaran saja tanpa harus ada diproses. Kenapa? Karena nama itu nggak perlu dikali bagi tambah kurang gitu ya. Nah, yang perlu kita proses saja, yaitu kita proses adalah umur. Mencari umur sama dengan adalah, nah U di sini barulah kepake. Variabel yang ada di sini U tadi baru dipakai diproses. Karena U diperoleh dari proses pengurangan dari tahun sekarang dikurang tahun lahir ya. Barulah kita masuk TS dikurang TH ya. Tahun sekarang dikurang tahun lahir, ini prosesnya. Nah, outputnya apa? Outputnya yang pertama adalah ini nggak pakai ini ya. Nah, ini adalah outputnya adalah pertama adalah nama. Nah, nama yang kita inputkan tadi sini siapa, namanya bla bla, misalnya si A gitu ya. Kemudian yang ke output keduanya adalah umurnya. Ya, gitu teman-teman ya. Umurnya. Jadi dua outputnya kita ya. Biar tahu ini nomor punya siapa, umur siapa gitu loh ya. Nah, seperti itu. Paham ya teman-teman? Nah, sampai tujuannya sampai bahwa dia akan menjadi stop, berhenti dari situ prosesnya. Ketemu di hasilnya. Paham teman-teman? Paham ya? Nah, kita kembali lagi. Nah, jadi flowchartnya nanti akan seperti ini. Tampilkan umur. Ya, ini sama sih seperti tadi. Kita lihat lagi, algoritma menghitung nilai akhir ya. Nilai akhir gitu ya. Nah, inputkan NIM nama. Nah, inputkan NIM nama. Pasti dia ini menggunakan tipe datanya apa nih? Pasti string gitu ya. Inputkan kehadiran nilai kehadiran, nilai tugas, UTS apa? UTS dan UAS. Berarti dia menggunakan tipe data. Pasti dia menggunakan tipe data integer nih. Nah, rumusnya ini nih. Kehadiran itu diperoleh perkalian dari 5% kehadiran ditambah 25% tugas ditambah 15% kuis ditambah 25% UTS ditambah 30% UAS. Nah, barulah ketemu nilai akhir. Nah, paham ya? Kalau kita lihat flowchartnya seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kita inputkan dia. Nah, sebelumnya harus ada deklarasi dulu ya. Nah, kalau ini dia langsung, ya baratnya dia udah mengenal bahwa tipe variabelnya udah ada gitu ya, tapi dia langsung input kan nama dan NIM. Sebenarnya kalau digabung ini juga nggak apa-apa sih, nih digabung keduanya. Inputkan kehadiran, nilai tugas, nilai kuis, UTS dan nilai UAS ya, barulah masuk prosesnya. Nilai akhirnya adalah kehadiran dan ini adalah prosesnya. Ya, paham ya? Kemudian barulah ditampilkan nilai akhirnya. Dan otomatis di dalam variabel pendeklarasian variabel, nilai akhir itu juga masuk ke variabel gitu ya. Kalau nggak bagaimana cara memproses tanpa ada variabel yang mewakili dari nilai akhir gitu ya. Seperti itu teman. Ini paham ya? Nah, ini paham nggak kira-kira nih? Tanpa saya jelaskan kembali. Paham ya? Ibarat nangkep ya. Kalian coba aja deh latihan, coba yang ini. Nah, kemudian ada lagi nggak sih? Oh, udah nggak ada ya teman-teman, udah habis teman-teman. Nah, kemarin kan yang kalian download itu kan ada yang namanya Borlansi, kemudian ada yang namanya Flogoridhem teman-teman ya. Coba kalian instalkan Flogoridhem di laptop kalian itu. Ya, Flogoridhem adalah aplikasi untuk membuat flowchart. Ya. Nah, coba kalian instalkan itu. Kalau misalnya error dalam instalasi, coba kalian cek di YouTube, di internet bagaimana agar instalasi kalian itu berjalan dengan baik dan bisa digunakan. Nah, kalau misalnya udah jalan itu Flogoridhem-nya, coba kalian buatkan di situ flowchart-nya, teman-teman. Ya. Kemarin kan kalian mencari tentang ini nih. Luas bidang datar gitu ya, keliling tentang bidang datar semuanya ya kan. Coba kalian bikinkan di dalam aplikasi Flogoridhem itu. Paham ya? Nah, ini semuanya dipakai nih. Yang contohnya ini nih, keliling lingkaran, segitiga, persegi panjang ya kan. Nah, tolong kalian bikinkan ini ke dalam Flogoridhem-nya ya. Bikinkan gitu. Nah, dia kalau misalnya di situ gampang sih gunainnya, gunakan Flogoridhem itu gampang. Kalian tinggal narik-narik doang karena itu fungsinya cuma untuk buat flowchart doang. Jadi kalian tinggal narik-narik, kalian tinggal deklarasikan variabelnya apa, kemudian tipe datanya apa, kemudian kalian bikinkan berdasarkan simbolnya, gitu ya. Nah, buatkan seperti itu segitiga. Kalau ini segitiga ya, nih. Kemudian keliling ya kan. Kemudian yang terakhir tadi ya kan. Nah, kalau ini nggak perlu kalian bikinkan Flogoridhem-nya mengirim surat, tapi luas bangun datar itu semuanya bikinkan Flogoridhem-nya. Ya, kemudian ditambah dengan yang ini nggak perlu, penerima mahasiswa baru nggak perlu juga, ya. Tapi yang tadi yang terakhir, nah tentang mencari apa tadi? Mencari umur,
itu ya, bikinkan logaritmnya. Kemudian yang terakhirnya ini nilai. Itu lama amat sih. Nah ini kan dicarikan bikin logaritmnya ya pakai aplikasi. Dia akan ketahuan ya kalau kalian bikinnya salah, dari awal dia akan merah. Tetapi kalau dia benar ya, itu langsung bisa dites kok. Kalau dites benar, jalan, hasilnya keluar, berarti benar, flowchart yang kalian bikin itu benar. Nah jadi ada softwarenya teman-teman ya, ada Flogorithm namanya. Coba kalian instalkan dulu. Kalau error ya, lihat seperti apa instalasi yang benarnya gitu ya. Karena kalau nggak salah dia harus menggunakan Frameworknya dulu yang harus diinstal gitu ya. Jadi kalau bisa langsung ya syukur alhamdulillah gitu ya, langsung aja dicoba ini. Nah lihatnya kalau masih bingung udah diinstal, terus gimana cara proses pembuatan, lihat lagi tutorialnya di YouTube bagaimana cara menggunakan Flogorithm ini ya, paham ya. Ini dibikinkan juga nih logaritmnya. Kemudian ini yang terakhir, nah ini menentukan nilai akhir ini nih. Buatkan logaritmnya sampai hasilnya keluar. Ya di logarithm itu hasilnya nanti akan keluar. Kalau benar flowchart kalian itu akan keluar hasilnya teman-teman, langsung keluar dia. Itu menandakan bahwa flowchart kalian yang kalian bikin benar. Tapi kalau salah dia langsung error, dari awal langsung error, dia langsung merah dia. Nah gitu ya, kalian harus deklarasikan satu-satu. Nah kalau tadi kan kita deklarasikan variabelnya kan langsung dalam satu kotak itu ya, satu kotak ini nih. Nah ini tadi variabel dalam satu kotak ini ya, semuanya di sini ya kan. Nah tapi kalau kita menggunakan logarithm itu harus dipisah satu-satu teman-teman ya. Kalau misalnya inputkan misal panjang kali lebar, inputkan dulu panjangnya, bikin juga, kemudian inputkan lebarnya, bikin lagi seperti ini gitu loh. Kalau tadi kan kita gabung aja inputnya gitu ya, kalau ini dia dipisah-pisahnya dia gitu. Nah tolong dipahami agar nggak bingung, lihat di YouTube ya. Nanti dikumpulkan itu minggu depan ya, contoh-contoh aplikasi yang kalian buat dengan Flogorithm ya. Buat dia karena dia banyak, nanti simpan per satu file aja. Karena dia banyak, nanti jadikan satu folder, kemudian kalian winrarkan dia ya. Kemudian kalian simpan, jadikan namanya WinRAR tersebut, tugas kalian tersebut, format penyimpannya adalah kelas underscore npm underscore nama, tapi dia formatnya WinRAR ya. Kenapa? Karena dia berupa file-file dari Flogorithm dan pisah-pisah nanti yang kalian simpan gitu ya. Dikumpulkan minggu depan ya, nanti saya kasih lagi from uploadnya. Nah seperti itu, paham ya teman-teman. Nah seperti itu, karena kalau bisa minggu depan kita udah masuk ke bahasa C, kita langsung ngoding gitu ya, kita langsung pemrograman. Nah hati-hati teman-teman, di sini udah jalan semua kah yang kalian instalasi tentang bahasa C? Tolong ya, semoga jalan gitu ya. Karena saya udah bikinkan tutorialnya, setidaknya sih jalan ya, harusnya sih jalan gitu. Kalau tidak jalan, tolong disegerakan untuk agar bisa jalan itu programnya di dalam laptopnya masing-masing. Nah paham teman-teman? Saya kira sih cukup ya. Semoga kalian paham. Kalau tidak paham, silakan diulang-ulang lagi materi ini ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.